ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Gemar Amal Soleh. Dalam episode kali ini, kita akan menjelajahi kisah tragis tentang kaum Nabi Lut alaihi salam seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Kisah ini penuh dengan pelajaran moral yang mendalam, mengingatkan kita akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan ilahi. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video Islami terbaru dari kami. Kaum Nabi Lut alaihi salam adalah salah satu kaum yang dikenal dalam sejarah agama sebagai kaum yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menggambarkan peristiwa tragis yang menimpa kaum Nabi Lut alaihi salam karena perilaku mereka. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir, Nabi Lut alaihi salam adalah putra dari Haran bin Tarih. Nabi Lut alaihi salam singgah di kota Sodom di negeri Gaur Zaghar atas perintah dan izin dari pamannya yang bernama Ibrahim Al-Khalil. Kota Sodom merupakan kota yang dihuni oleh orang-orang yang sangat keji, ingkar, dan berwatak sangat buruk. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk memberikan peringatan dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam ini adalah melakukan homoseksual dan meninggalkan para wanita yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk campuri. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk melakukan perbuatan tersebut karena dapat merusak tatanan sosial dan moral dalam masyarakat. Selain itu, kaum Nabi Lut alaihi salam juga melakukan perampokan dan tidak melarang perbuatan keji. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Lut alaihi salam untuk mengajak kaum Sodom menuju jalan yang benar, mereka menolaknya dan memilih untuk tetap berada di jalan kesesatan. Untuk itu, Nabi Lut alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya itu diberikan azab. Doa Nabi Lut alaihi salam tersebut terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 29. Pantaskah kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Lut alaihi salam tersebut dan memberikan azab, di mana tidak ada seorang pun dari kaum Nabi Lut alaihi salam tersebut yang dapat menghindari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya berhasil meninggalkan kota tersebut sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab atas perintah yang disampaikan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 73-77. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit. Maka kami menjungkir balikan negeri itu dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan dengan saksama tanda-tanda itu. Sesungguhnya negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kota Sodom tersebut menjadi danau yang tidak bermanfaat. Danau tersebut berbau menyengat dan airnya tidak bisa dimanfaatkan.
Itulah kisah tentang azab yang menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Kisah ini tidak hanya mengingatkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menegaskan pentingnya menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan aturan yang telah ditetapkan. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya takwa, kesabaran, dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang berharga dari kisah ini untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan taat kepadanya. Jangan lupa untuk terus mendalami Al-Quran dan meningkatkan ibadah kita setiap hari. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video Islami selanjutnya.